kembali berjumpa lagi dengan saya, Sydney Wetila Tarus dengan NIM 23030500021. Saya dari kelas A, semester 3, program studi ilmu komunikasi. Pada hari ini saya akan membahas tentang satu kasus dan saya akan mengaitkannya dengan beberapa komponen-komponen komunikasi internasional. Simak kasus berikut ini. Warga India dan seluruh dokter di dunia sedang berduka atas berita yang terjadi kepada Dr. Moumita Devnath yang meninggal secara tragis. Beliau adalah seorang mahasiswa pasca sarjana tahun kedua dari R.G. Kar Medical College and Hospital di Kolkata, India. Rumah sakit sekaligus kampus inilah menjadi tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia 31 tahun yang menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual oleh sekitar 15 hingga 18 pria. Ini adalah beberapa hasil autopsinya. Teman-teman bisa sama-sama melihat bahwa dalam hasil autopsi itu terdapat 113 bekas gigitan, patah tulang panggul, cedera di perut, jari manis tangan kanan patah, dan yang lebih bikin tercengang lagi, terdapat 150 mili cairan sperma di tubuhnya. Padahal satu laki-laki itu maksimal mengeluarkan 2 hingga 10 mili saja. Jadi, kronologi singkatnya, pada tanggal 9 Agustus 2024 telah dilaporkan hilangnya Dr. Moumita ke pihak polisi oleh teman-temannya. Dari laporan tersebut, beliau terakhir kali dilihat menuju ruang seminar sekitar lingkungan kampus untuk beristirahat setelah selesai shift selama 36 jam. Dan pada hari itu juga ditemukan jasadnya dengan setengah busana dan badannya yang penuh luka. Anehnya lagi, setelah kejadian itu, kedua orang tua Dr. Moumita tidak diperbolehkan melihat jasad anaknya dan setelah 3 jam baru bisa dilihat. Kejadian ini sangat menghebohkan dan membuat warga India marah seperti adanya gelombang demonstran yang turun ke jalan sambil berteriak "Justice for Moumita". Selain itu, masyarakat luas dan para rekan dokter lainnya yang berasal dari berbagai negara turut serta menyuarakan keadilan di media sosial dengan menuliskan tagar yang sama, "Justice for Moumita". Hingga saat ini baru ditangkap satu orang yang bernama Sanjaya Roy sebagai tersangka. Dia ditangkap karena headset Bluetooth-nya yang ditemukan di tempat kejadian. Tak lama kemudian, Roy pun mengaku telah melakukan ini semua dan siap untuk dihukum. Dengan pengakuan itu, seakan-akan kasusnya sudah selesai. Dan sampai saat ini belum ada informasi lanjutan dari berita kasus ini. Dari penjelasan kasus tersebut, terdapat pula beberapa komponen-komponen komunikasi internasional. Di antaranya, yang pertama, pesan. Pesan utama dalam berita ini adalah tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan kerja. Pesan ini juga menyoroti masalah keamanan dan keadilan di India. Yang kedua, saluran. Media massa baik cetak maupun elektronik menjadi saluran utama penyebaran berita ini. Media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan opini publik secara cepat. Selain itu, peran jurnalisme dan agenda media sangat penting dalam menyebarluaskan berita tersebut. Yang ketiga adalah efek. Di sini terdapat beberapa efek atau dampak dari kasus ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran. Berita ini meningkatkan kesadaran global tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, memicu aksi protes. Berita kasus ini memicu aksi protes dan demonstrasi di berbagai negara untuk menuntut keadilan bagi korban. Yang ketiga, mempengaruhi citra negara. Kasus ini dapat mempengaruhi citra internasional India, terutama terkait dengan masalah keamanan dan perlindungan perempuan. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama internasional. Kasus ini dapat mendorong kerjasama internasional dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan bagi tenaga medis. Sekian penjelasannya, terima kasih.